membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Kemarin di awal kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, ini apa gunanya? Agar kita mempunyai apa itu sebuah kesepakatan, sebuah keyakinan yang bisa kita anut, kemudian nanti kita menjalankannya sehingga tumbuh budaya positif di kelas kita, tumbuh kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, hari ini tadi kita membuat apa? Keyakinan kelas. Jadi kalian nanti akan saya berikan sticky note digunakan untuk menuliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang akan kita apa? Yang akan kita jalankan. Nilai-nilai kebaikan yang kita jalankan untuk kepentingan kita. Contohnya nilai apa? Saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong. Nah, itu bisa kita tuliskan dalam sebuah keyakinan kelas. Nanti menulisnya di sini. Kalian tulis di sticky note ya. Terus ditempelkan di sini. Di keyakinan kelas. Selain keyakinan kelas, kita juga akan menuliskan kelas impian. Kelas impian itu apa? Ya suasana kelas di mana kamu belajar biar kamu tuh merasa senang, nyaman, gembira seperti kamu di rumah. Kamu di rumah senang apa enggak? Senang. Ada beban apa enggak? Senang. Kalau di kelas saya diganggu. Nah, kamu tuliskan nanti suasananya seperti apa yang kamu inginkan, tuliskan pada sticky note. Nah, seperti ini. Ini saya bagi nanti buat nulis itu tadi ya, keyakinan kelas sama impian kelas. Oke? Yang seperti tadi. Kalau keyakinan kelas ditulis pada kertas yang berwarna pink, ya, keyakinan kelas ditulis pada kertas sticky note yang berwarna pink. Kalau kelas impian ditulis pada kertas yang berwarna kuning, hijau atau kuning boleh. Pokoknya warnanya berbeda, ya. Kalau sudah di sini ya nanti ya. Kalau sudah kalian nanti tempelkan di sini. Karena jumlahnya kertas tidak mau warna yang sama tidak cukup, ya yang perempuan tadi warnanya apa? Pink. Tuliskan di sini. Yang laki-laki keyakinan kelasnya warna apa tadi? Kuning. Ya nanti jadi di sini ada tempelan warna pink dan kuning. Sedangkan di kelas impian anak perempuan warna apa tadi? Hijau. Anak laki-laki berwarna biru. Sudah, silakan dituliskan impiannya sendiri-sendiri. Masa untuk enggak ada salah, enggak ada benar, terserah keyakinan. Bu, saya ingin seperti ini, Bu. Kelas yang nyaman, bersih, teman-temannya itu baik hati. Boleh tuliskan saja semuanya. Oke? Ya, silakan. Ayo. Kalau sudah selesai bisa ditempelkan di sini. Ayo semua di sini.
bisa menggunakan pensil lebih lalu. Ya, ini ya. Ya, ada pembalasnya. Nah, kerjasama ayo. Benar terhadap kita semuanya. Semoga saja apa yang disampaikan dari nanti benar-benar membawa manfaat, membawa kebaikan bagi sekolah kita, khususnya anak didik kita yang mana nanti bisa meneruskan sekolahnya, bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Itu oleh karena itu mohon nanti apa yang perlu disampaikan karena yang perlu kita catat, kita ingat, kita Menyampaikan budaya positif di sekolah hasil dari belajar modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Nah, di sini sebelumnya ya latar belakang kenapa ini harus disampaikan. Ini latar belakangnya. Sekolah sebagai tempat belajar untuk mencapai terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang lagi digalakkan pemerintah sekarang ya. Profil pelajar Pancasila ada 6 elemen, namun di sekolah dasar berapa yang harus dicapai? 5 ya. Mulai dari
bisa mengontrolnya untuk diam dengan berbagai cara ya. Diam. Misalnya itu yang jahat, jangan ditiru. Saya itu misalnya. Atau Lona diam. Kita meminta dengan cara halus, mungkin bisa seperti itu. Mereka mau diam saat itu juga. Tapi apakah itu kemauannya sendiri? Karena kita yang mau tekanan. Iya. Kalau itu kemauannya dia memang dia diam, ya asli dari awal dia tidak akan rame. Dia mau diam itu karena kita yang menyuruh. Nah, yang diinginkan nanti anak-anak itu bisa taat kepada perilaku yang positif, tapi bukan karena pengaruh orang lain, dari keyakinan dirinya sendiri. Nah, kita lanjut pada materi disiplin. Apa toh disiplin? Sebelumnya jenengan kalau mendengar disiplin itu yang muncul itu apa di benak jenengan? Sesuai aturan. Taat pada aturan. Orang yang disiplin, disiplin. Kenapa? Karena tidak pernah melanggar. Itu loh disiplin. Soalnya tepat waktu, misalnya seperti itu. Ternyata disiplin itu yang diinginkan sekarang bukan hanya taat pada satu aturan saja karena takut dihukum atau karena diberi penghargaan, tapi disiplin itu muncul dari dirinya sendiri karena dia menyadari bahwa disiplin itu penting. Belajar. Nah, ini dari yang poin keempat. Nomor 3, yang disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dia mau berperilaku positif sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi itu karena kesadaran dia sendiri, bukan karena dipengaruhi oleh orang lain. Padahal selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu patuh. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan dikatakan universal karena itu mencakup semua kalangan, lintas budaya, lintas suku, beda agama pun tetap menghargai nilai-nilai tersebut. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mula yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak memandang latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari buku Dr. William Glasser pada teori kontrol. Bukunya diterbitkan tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri mereka
biasanya yang anak-anak lakukan. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Karena mau melakukan asalnya dari pengaruh orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dia berpikir begini, tukaran, bertengkar itu gini. Setiap hari kan anak-anak bertengkar, tukaran. Terus aku gak bertengkar terus, aku kadang jadi apa aku. Padahal sebelumnya anak-anak itu sudah ditanamkan konsep yang mungkin hidup rukun. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, kalau aku tuh bertengkar, apakah aku sudah melaksanakan nilai-nilai tersebut? Nah, itu yang diharapkan itu kesadaran yang muncul dari diri siswa. Karena siswa kita juga nih, saya itu biasanya yang sering terus ya. Terus ini, nah itu jelas ya. Tadi kan ada hukuman, kita sebelumnya kenal dengan hukuman. Terus ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu sebenarnya merupakan sebuah aturan, sebuah cara pendisiplinan yang akan mengakibatkan kegagalan. Kenapa kok dihukum gagal? Iya, anak kalau dihukum kan hukuman itu tiba-tiba. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Dia enak-enak jalan sampai tahu-tahu dari sekolah terlambat, terus dihukum. Kenapa kamu terlambat? Sana langsung bersihkan kamar mandi. Apakah dia tahu sebelumnya kalau habis ini saya disuruh bersihkan kamar mandi? Tidak. Hanya tiba-tiba diberikan oleh si penghukum. Nah, biasanya seperti itu. Anak itu akan menerima apa tidak? Dari dalam hatinya, walaupun dikerjakan ya bu, ambil sapu, ambil timbul, dikerjakan, tapi gerundel. Saya orang dewasa, kalau dapat hukuman, gerundel saya. Gerundel, sambil memang dikerjakan. Kan dikerjakan takut karena mendapatkan mungkin hukuman yang lebih lagi ya. Tapi tidak atas kesadarannya sendiri. Gerundel. Nah, ini merugikan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Suatu saat mungkin mereka akan begini, aku dihukum terus mau nakal aku. Pernah gak misalnya jadi siswa dulu ya? Kalau jadi siswa kan saya juga pernah nakal jadi siswa. Hukum ada dulu kalau gak ikut Jumatan kan diwajibkan. Gak kan Jumatan layu bengi lapangan. Padahal perempuan juga hukumannya sama. Gak ikut Jumatan keliling lapangan. Saya laksanakan tapi kan Jumatnya jengkel kadang dirasani bunyi. Nah itu kan ada rasa kecewa, bundel. Bisa juga suatu saat nanti tumbuh dendam. Nah seperti itu tidak baik dilaksanakan. Makanya bentuk hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Korban mendapatkan keadilan, memang saat itu juga si korbannya mendapatkan keadilan, tapi tidak untuk yang anak nakalnya, karena kita punya anak nakal biasanya sampai yang terus. Suatu saat itu dia nurut karena takut, tapi apakah besok tidak mengulangi lagi? Justru malah lebih ya, karena dia dendam. Awas kon ini tambah tak garai kon, seperti itu. Murid atau anak akan tersakiti. Benar gak? Perilaku pasif agresif meningkat. Lama-kelamaan dia akan lebih nakal lagi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau dia sudah merasa ada yang ini, kawat dia apa saiki, dia sudah tidak patuh lagi. Itu kalau dari hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi saja, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, kalau kita menghukumkan harus, ayo kerjakan.
ya. Terus kita diharuskan untuk kembali menanyakan kepada anak apa yang kamu yakini dari apa yang kamu perbuat tadi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu tidak kita yang menghakimi, tapi kita kembalikan kepada dia. Kok kamu melakukan itu? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini? Nah, nilai-nilai ini sebelumnya harus kita buat kesepakatan dulu. Nanti ada prosesnya seperti saya membuat itu keyakinan kelas gitu. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bukan kita yang memikirkan. Contohnya ketika dia tidak mengerjakan PR, bukan kita yang kamu tidak mengerjakan PR, sudah saya beri hukuman, ditulis lagi 5 kali. Seperti itu kan kita yang membuat solusi. Kalau di sini tidak, nanti dia ditanya dulu kenapa tidak mengerjakan PR. Terus kira-kira apa yang bisa menggantikan biar kamu itu tetap belajar. Padahal kan belajar ini juga mengerjakan PR ini juga untuk belajar. Jadi kita ajak diskusi. Nanti restitusi seperti itu. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang aku mau jadi orang yang seperti apa sih ke depannya. Seperti itu murid akan bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Nah ini yang saya jelaskan di depan tadi, peraturan dan keyakinan. Dulu kita mengenal untuk mendisiplinkan anak itu kita membuat aturan-aturan. Tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh ramai, tidak boleh datang terlambat. Semua tidak boleh. Padahal tidak boleh itu adalah kata negatif. Nah, sekarang kita ubah menjadi keyakinan. Seperti ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kan ada seperti itu. Nah, kenapa kok harus pakai helm? Iya, Biar aman. sebenarnya kan biar aman untuk melindungi diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang orang tertentu, ono polisi, ono cegatan, kan seperti itu. Berarti yang seperti itu dia belum sadar akan tujuannya. Tidak ada nilai. Kalau yang tadi sudah menyadari pakai helm biar aman, biar selamat, karena di sini dia sudah memiliki nilai keselamatan. Dia sadar dengan nilai keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Untuk apa kok harus menjaga jarak? Karena melindungi diri juga. Kalau kemarin kan musim COVID kita dibuat seperti itu ya, dia tidak mudah tertular. Nah, anak yang menyadari dengan tujuan ini ada nilai keselamatan di dalamnya, itu akan tetap menggunakan masker karena kesadarannya, bukan karena gak pakai masker karena takut dan sebagainya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena apa? Saat pelatihan kok tepat waktu? Nah, ada yang takut nanti kan. Nah,
Nih, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi keyakinan kelas yang muncul adalah mau mengembalikan buku pada tempatnya itu menunjukkan sebuah nilai tanggung jawab. Nah, nilainya yang kita tekankan itu, yang kita tanamkan kepada anak-anak itu nilainya. Dari peraturan tadi kita OCI, yang diinginkan itu, yang diharapkan itu apa? Nilai apa yang akan diangkat? Nilainya yang kita tulis. Dilarang mengganggu orang lain. Kenapa kok kita tidak boleh mengganggu orang lain? Karena kita harus punya keyakinan saling menghormati. Jadi bukan mengganggu kok dia berhenti dibalas, bukan. Tapi kita tidak boleh mengganggu karena kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bukan karena takut pada aturannya seperti itu. Yang diinginkan adalah menghormati orang lain juga. Dan sudah merupakan komitmen, kan sudah tahu anak-anak masuknya jam berapa? Jam 7. Itu kan komitmen yang sudah disepakati di awal dia masuk sekolah. Jadi dia harus berkomitmen dengan apa itu sebuah nilai tadi, tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Kenapa? Kenapa kok gak boleh jahil sama temannya? Karena kita harus menjaga keselamatan orang lain. Bukan, kenapa kok gak boleh jahil? Bang, pula kalau gurunya tak jahilani. Karena saat itu dia tidak menjahili, takut pada guru. Ketika gurunya tidak ada, dia jahil lagi. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa kok tidak boleh menggunakan narkoba? Takut pada polisi. Berarti itu benar apa salah? Salah. Dari eksternal tadi ya. Harusnya dia paham dia tidak menggunakan narkoba itu karena untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Harus antri, nak. Gak boleh desek-desekan. Buat barisan di belakangnya. Kenapa seperti itu? Karena menghormati orang lain juga, dan juga ingin memunculkan nilai kesabaran dalam dirinya. Gunakan masker untuk keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Kenapa? Karena bisa mengganggu keselamatan. Kalau dia berdiri di depan kelas, temannya mau jalan nggak bisa, atau kadang buru-buru terjatuh, nah itu kan mengganggu nilai keselamatan. Lanjut, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak kelas kemudian yang saya tanyakan kelas seperti apa yang kamu inginkan, seperti itu. Nah, untuk di kelas rendah mungkin diberi tempelan gambar-gambar dulu materi kan, belum semuanya bisa menulis ya. Jadi gambar-gambar ditempelkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa menggunakan tabel T dan G. Misalnya di sini itu nilai yang akan kita tanamkan deh. Yang pertama itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kita tanamkan ke anak-anak, sebuah keyakinan yang berkaitan
biar diterima berarti harus berbuat yang bagaimana seperti itu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu maksudnya ingin mempunyai kekuasaan. Seperti itu, teman-temanku itu harus mengakui kalau aku bisa. Kalau saya ajak begini-begini mau, itu termasuk pada kebutuhan penguasaan. Kebebasan itu juga kebutuhan, ingin melakukan semuanya ya secara PDW, itu termasuk kebutuhan. Terus kesenangan, aku pengen senang, aku mau terus sedih, itu juga. Dan yang paling utama adalah bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat penting sekali. Setiap orang pasti ingin memenuhinya. Kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, pasti orang tersebut akan melakukan segala cara untuk bisa terpenuhinya. Maka dari itu muncul berbagai macam perilaku dan tindakan yang ada di sekitar kita. Nah, itu bisa kita amati dari perilaku orang-orang di sekitar kita. Contoh, anak kita di kelas ini kok senangnya kocoknya diatur-atur, ini loh, ya punya jelek itu anak. Ini kamu harus seperti ini. Nah, berarti ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu dia ingin mendapatkan kekuasaan. Itu kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin menguasai temannya. Lalu bagaimana jika seperti itu? Kita harus memahaminya. Terus kita berikan ruang. Bukan berarti ben berkuasa ya ben sakarte kita ikut saja, bukan seperti itu. Tapi di waktu-waktu tertentu kita berikan kesempatan dia untuk mengatur temannya, asalkan itu tidak merugikan orang lain. Terus ada lagi di sekitar kita itu yang mungkin punya apa didudukkan, aku punya ini, nanti kan cari perhatian. Di sana ada satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, berarti dia bukan kasih sayang. Dia merasa tidak diterima. Kalau nggak ada yang ngelem saya, berarti ngomongku gak senang, nggak aku. Mungkin perasaan seperti itu, makanya dia terus mencari perhatian. Nah, jika ada di sekitar kita ada yang berperilaku demikian, itu juga tidak harus kita nggak boleh begini, enggak. Tetap kita beri ruang, kita berikan kesempatan, kita beri ruang, bagaimana dia bisa merasa kalau dia sudah diperhatikan atau diberi kasih sayang terhadap orang-orang di sekitarnya. Terus
Sang kemahiran begini. Terkadang ada anak kita ya yang marah-marah kalau ditanya kenapa, mereka lapar. Nah, berarti kebutuhan tentang berlangsungnya hidup dia yang kurang dia ini makan. Makan itu untuk untuk mempertahankan kelangsungan hidup ya. Nah, berarti dia itu kebutuhannya itu yang kurang. Itu penting ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak, dan ini tidak hanya muncul pada anak-anak, mungkin pada orang dewasa di sekitar kita juga muncul. Kita lanjut pada ciri-ciri restitusi. Kita lanjutkan pada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau kita menerapkan restitusi pada anak-anak kita, terutama anak-anak yang sudah melanggar, apa yang sudah dilakukan pelanggarannya itu tadi itu bukan untuk menebus kesalahan. Hukumannya itu bukan untuk menebus kesalahan. Namun ketika
pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Ketika kita menjadi seorang pembuku, berarti yang tadi itu, ketika anak melakukan kesalahan, tiba-tiba kita hukum. Salah, ayo, ini PR-nya tidak kerjakan, berarti nulis 5 kali. Sana push up 10 kali, atau terlambat sana bersihkan kamar mandi. Itu berarti kita sebagai apa? Sebagai pembuku. Nah, guru yang diperbuat oleh guru apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sana-sana. Oh, setiap hari kok serap goperan sampai kadang apa itu telat-telat. Nah, itu kan menyindir namanya. Ketika kita melakukan hal tersebut, berarti posisi kita di sini adalah sebagai pembuku. Atau mungkin bapak ibu guru tersebut berkata begini, kamu tidak melakukannya. Apa ini? Terlihat saya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti saya tambahin hukuman kamu. Nah, seorang pembuku itu begitu keras gitu. Awas, nanti saya tambahin hukuman kamu. Kemudian hasilnya bagaimana? Anaknya ketika itu mungkin memang ada yang menurut, tapi nurutnya karena takut. Lama-lama dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Karena takut dimarahi, dia sudah tahu dia melakukan kesalahan. Wah, aku melakukan kesalahan ini lagi. Padahal dulu saya sudah melakukan ini, saya dapat hukuman dimarah-marahi, ditunjuk-tunjuk, dikata-katain. Wah, biar tidak seperti itu lagi, aku tak muncul air. Dia akan menjadi seorang anak yang suka berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu, yang dimaksud dunia berkualitas itu di mana anak-anak itu melakukan hal-hal yang baik sekali dalam dirinya, sesuai dengan kesenangannya. Itu namanya dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dia tidak menganggap guru itu sebagai sesuatu yang dia senangi. Mungkin dia malah membenci atau dendam. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Wes bapak, sakar gurunya. Mungkin seperti itu. Itu kalau kita bersikap sebagai posisi pembuku. Dampak pada murid, suatu saat dia pasti mengulanginya lagi. Bedanya dengan membuat orang merasa bersalah, ini lebih lembut. Kamu kok gitu sih, bu guru sedih loh sama kowe. Ayo tertib, jangan berbuat nakal. Nanti kalau kamu berbuat nakal, bu guru itu juga dimarahin sama bapak kepala sekolah. Berbicaranya halus, tapi sebenarnya dengan kata-kata seperti itu tidak membuat murid menyadari kesalahannya,
menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada orang lain. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kita pantau, kita ajak anak ngobrol baik-baik, kenapa melakukan kesalahan itu. Terus ya sudah, kalau sudah melakukan kesalahan itu berarti kamu lakukan ini. Kita awasi, kita pantau. Itu juga kurang baik. Apa peraturannya? Masih ingat tidak? Kadang kita bertanya seperti itu, ini. Nah, kalau begitu kerjakan. Saya tunggu di sini. Saya tunggu hasilnya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Lek pas gak diawasi, mungkin dia akan lari kabur atau tidak melaksanakan apa yang kita inginkan sebagai bentuk mendisiplinkannya tadi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dia menganggap itu memang baik, tapi itu tadi hasilnya ketika tidak diawasi ya sudah, dia tidak mau melakukannya. Berapa banyak bintang? Kadang bertanya, ayo kalau kamu mau menuliskan jawabanmu kamu dapat bintang. Ketika tidak itu, ketika ditanya besoknya pelajaran lagi, saya dapat apa kalau saya mau melakukan? Bintangnya berapa? Terus kalau bintangnya sudah 100, saya dapat hadiah apa? Dia akan bertanya seperti itu. Itu pemantau. Yang kelima itu posisi manajer. Posisi manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika ada anak yang melanggar, kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan janji-janji, tapi di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar untuk menyadarkan dia kenapa berbuat seperti itu tadi. Apa yang kita yakini? Nah, kalau kamu melakukan seperti itu masih ingatkah dengan keyakinan kita? Terus bagaimana jika kamu melanggar keyakinan itu? Bisa enggak kita menyelesaikan dengan cara lain? Selanjutnya kita kenal dengan segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga, bentuknya segitiga? Karena dalam melaksanakan restitusi, menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Anak yang berbuat salah, pendengar ya, kita panggil. Dia itu tahu dari hati kecilnya, sebenarnya dia tahu, oh aku tuh sudah berdekat dengan temanku, aku takut, dia terpuruk, dia merasa bersalah, dia terpuruk. Ketika dia dipanggil, kemudian kita tanyakan, di sini guru itu harus mengembalikan identitasnya diri dengan diri. Tidak apa-apa, kenapa sih kamu tadi bertengkar? Mainan saya diambil paksa, makanya saya marah. Nah, dia terpuruk, sudah bertengkar tadi merasa bersalah, kita bangkitkan. Oh ya, tidak apa-apa. Mungkin bu guru juga seperti itu nak. Kalau mainannya atau barangnya diambil, pasti bu guru juga akan marah seperti kamu. Langkah dari segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau disebut stabilitas identitas. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dari langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tahap ketiga. Jadi mengembalikannya perilaku anak kepada keyakinan yang telah disepakati. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari saya. Contoh-contohnya nanti bisa berkata setelah ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ningsih, teman sejawat dari Ibu Erna Yulianti. Yang saya dapat dari presentasi yang dilakukan Bu Erna tadi adalah tentang memaknai disiplin sebagai proses belajar. Selain itu juga mengenal penyelesaian masalah dengan restitusi. Kemudian mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Demikian yang bisa saya pahami dari presentasi Bu Erna tadi. Demikian untuk Bu Erna, tetap semangat sebagai penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.